Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini dalam perjalanan menuju ke Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman nomor 36 Makassar, dengan kegiatan pertemuan yang diprakarsai oleh pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia dan pesertanya seluruh pengurus wilayah DMI Sulawesi Selatan dan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Ya. Yang mau dibicarakan adalah sistem informasi masjid, bagaimana mengelola masjid-masjid yang ada di seluruh Sulawesi Selatan ini dengan menggunakan sistem online, sistem informasi masjid, dan agenda lain itu rencana pembangunan kantor pengurus wilayah DMI Sulawesi Selatan. Kemudian ada lagi percepatan pembentukan pimpinan cabang, kecamatan, dan pimpinan ranting Dewan Masjid di kelurahan, desa DMI Sulawesi Selatan, dan lain-lain yang dianggap penting. Saya kira pertemuan hari ini sungguh luar biasa, materinya sangat menarik dan padat. Tentu diharapkan ke depan ini Dewan Masjid itu sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat. Kemarin juga bertepatan dengan peresmian kantor Dewan pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia. Kantornya diresmikan oleh Presiden Jokowi di Matraman, Jakarta itu. Pak Jokowi mengatakan bahwa DMI ke depan ini diharapkan menjadi pelopor dari pengembangan ekonomi umat, ya. Tentu dengan sistem informasi masjid berbasis IT ini diharapkan sinergitas dari potensi yang ada di Dewan Masjid seluruh Indonesia itu dapat terbangun dengan mempercepat tagline dari Dewan Masjid Indonesia itu mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Jadi ini suatu hal yang sangat fenomenal, dengan menjadikan masjid untuk mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid, dalam artian bahwa insya Allah melalui masjid Indonesia akan sejahtera ke depan dengan pengelolaan yang berbasis IT. Itu yang sangat luar biasa, dan tentunya kerja keras dan kerjasama harus dibangun dari awal. Dan inilah sebabnya kita ada pertemuan hari ini yang langsung dipimpin oleh pimpinan
Islam selaku Ketua Wilayah Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, dan di dalam WA beliau menegaskan bahwa semua pengurus harus hadir. Ini agenda ini sangat penting ya. Saya kira betul Pak Ketua Wilayah bahwa agenda ini sungguh luar biasa, karena mau mempersamakan visi dan misi kita menata Dewan Masjid ke depan untuk mempercepat, disejahterakan dan masyarakat, jadi masyarakat dan disejahterakan oleh masjid. Saya kira itu intinya, karena kalau jemaah masjid sudah sejahtera, itu pertanda bahwa Indonesia ini akan lebih maju, bangkit. Kenapa harus masjid? Karena 87% bangsa Indonesia itu adalah kaum muslimin dan muslimat, dan masjidnya saja di seluruh Indonesia ini ada 1 juta ya, 1 juta masjid. Jadi kalau ini kita jadikan sebagai basis dari umat ini, menjadikan pasar dari seluruh kebutuhan jemaah, maka ekonomi Indonesia ke depan memang akan di gerbongnya itu ada di masjid. Nah, dengan kata lain bahwa Dewan Masjid Indonesia itu mempunyai posisi yang strategis dalam rangka mensejahterakan bangsa Indonesia ini, karena kita sadar bahwa sampai sekarang kita masih dalam posisi sebagai negara berkembang ya, dan saya kira dengan gerakan yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia, insya Allah itu akan mendapatkan keberkahan. Nah, khusus kami di Goa, alhamdulillah, dengan tagline mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid melalui basis IT, itu kita sudah membangun satu sistem pelayanan secara online yang kami buatkan payung hukum dengan perseroan terbatas pelayanan umma Indonesia, dan 12 kegiatan utama yang akan dilakukan antara lain akan membentuk pusat grosir Muslim Indonesia di Goa. Nanti ada museum, ada masjid yang besar, dan kami harap di kawasan itu juga perumahan pengurus Dewan Masjid seluruh Sulawesi Selatan itu kami buat, karena bagaimanapun juga Dewan Masjid seluruh Sulawesi Selatan ini pasti kepentingannya dengan Makassar, Goa, dan Maros sebagai Makassar sebagai pusat ibu kota Sulawesi Selatan ya. Semua kegiatan dan aktivitas itu bisa dirancang di Makassar ini dan sekitarnya ya. Jadi itulah sebabnya Goa melakukan inisiasi, karena Makassar ini kan lahan sudah susah ya. Adapun kalau ada ya harganya sudah susah terjangkau ini ya oleh kantong-kantong menengah ke bawah. Nah, di Goa kami masih punya lahan yang alhamdulillah perencanaannya itu sudah dibuat, master plan-nya sudah ada, dan menyiapkan kawasan perumahan pengurus Masjid Sulawesi Selatan itu sebesar 5 hektar berdampingan dengan masjid, berdampingan dengan Institut Ilmu Al-Quran, ada museum Islam, dan yang paling utama itu adalah pusat grosir
grosir ini memang kita khususkan dan kita namakan pusat grosir Ummah Sulawesi Selatan ya. Jadi kenapa kita buat pusat grosir? Karena sebenarnya kan inti dari distribusi pasar ini ada di grosir. Harga harus kita bisa jamin bahwa harga yang diecer oleh saudara kita yang bergerak di bidang pemasaran harus mendapatkan harga yang dari awal yang sudah bisa dikatakan bahwa bisa bersaing dengan harga-harga yang diciptakan atau dipasarkan oleh orang lain. Nah, inilah gunanya pusat grosir ini kita buat sehingga pasar itu bisa kita kuasai dengan pelayanan harga yang bisa berkompetisi dengan orang lain ya. Jadi satu kawasan terpadu yang alhamdulillah lokasinya juga sekitaran Makassar ya, kurang lebih 15 km lah dari pusat kota, sehingga hal itu sangat memungkinkan untuk kita lakukan percepatan mencapai mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Dan aktivitas yang paling utama kita dorong di PT Pelayanan Ummah Indonesia ini yang digagas oleh Kabupaten Goa adalah pelayanan sistem online dengan media smartphone ya. Jadi kita sudah ada terbangun sistem pelayanan transportasi baik motor maupun mobil. Kemudian ada divisi food yang menyiapkan kebutuhan makanan yang siap saji. Kemudian ada mitra toko yang insya Allah nanti bisa memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah atas kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah tangga maupun dalam kebutuhan kehidupan ini ya. Jadi toko-toko yang kita akan dijadikan sebagai mitra itu sudah dihimpun semua di dalam sistem yang dibangun oleh Pausi. Kemudian yang paling hebat lagi itu adalah divisi pelayanan ummah ya. Jadi pelayanan ummah inilah yang menyiapkan guru-guru mengaji, ustaz, kemudian peningkatan pendidikan lainnya seperti guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, yang jemaah bisa mengakses di mana saja dia. Yang penting ada HP Android, dia masuk di Google Play dan ketik Pausi ya, muncul di situ pilihan-pilihan, mau sebagai pengguna, mau sebagai mitra, atau mau sebagai driver, atau membutuhkan pelayanan rumah, semua ada. Dan masuk saja mendaftar sebagai komunitas Pausi dan semua kebutuhannya akan dilayani secara online ya. Nah, kita sudah punya driver, kita sudah punya toko, sudah punya warung-warung yang menyiapkan makanan. Kemudian ada lagi guru-guru yang siap mengajar mengaji, mengajar bahasa Arab, mengajar matematik. Semua kita sudah siapkan. Begitu tindis aplikasi Pausi, insya Allah muncul apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, doakan semoga pertemuan hari ini bisa kita bangun sinergitas dengan seluruh pengurus Dewan Masjid Sulawesi Selatan untuk menjadikan gerakan mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid melalui IT berbasis smartphone bisa segera terwujud. Doakan dan insya Allah ekonomi umat akan bangkit dari Sulawesi Selatan dan mudah-mudahan bisa menjadi program nasional yang dipelopori oleh Sulawesi Selatan. Sekali lagi mohon doanya dan terima kasih atas segala perhatian yang kita lakukan. Dan yang paling kita sangat butuhkan partisipasinya adalah ya
mendaftar sebagai pengguna. Dan terlebih lagi kalau ada keluarga kita, sahabat kita yang mau mendapatkan pekerjaan, apakah sebagai driver atau sebagai mitra, silakan mendaftar. Kami akan layani dan insya Allah bisa secepatnya mendapatkan penghasilan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.